Insya Allah poin yang ketiga, keempat, kelima, yang lainnya insya Allah besok kalau kuat akan dibahas selanjutnya. Kemudian yang terakhir, yang berkaitan dengan niat itu adalah berkaitan dengan ada satu kisah yang sahih. Meskipun kisah ini ada yang mendoifkan, tapi saya baca ternyata ada di dalam riwayat Imam Muslim, dan memang kisahnya itu ada yang terpotong, tapi secara pengumpulan sanad rawi dari hadis ini adalah hadis, bisa dikatakan hadis yang sahih. Hadis ini yaitu tentang kisah Julaibib, di mana Julaibib ini terkenal terhadap keadaannya. Jadi Julaibib itu adalah seorang sahabat, di mana sahabat ini kulitnya hitam, wajahnya buruk sekali, gitu kan? Ada riwayat yang sahih yang mengatakan di antara wajah-wajah yang buruk itu yang pernah Rasulullah SAW nikahkan dengan sahabiyah atau dengan menikah dengan sahabiyah. Sahabiyah itu kan berkata, saya lupa namanya siapa, itu ada dalam kitab Bulughul Maram kalau tidak salah, di dalam Kitabun Nikah, hadisnya urutannya paling akhir sekali. Paling akhir di sana disebutkan, bisa dilihat. Lengkapnya itu bisa dilihat di dalam riwayat Imam Ahmad. Sampai ada istrinya yang berkata begini, ya Rasulullah, ketika aku melihat suamiku, jangankan untuk melayaninya, bahkan aku menginginkan kalau diridhoi, aku ingin meludahi wajahnya, begitu. Jadi ketika si istri ini bertemu dengan suaminya, setiap bertemu itu ingin meludahinya, gitu kan? Kulantaran naon? Disebabkan goreng patut sekali. Jadi buruk sekali wajahnya. Akhirnya hadis itu kan menyatakan oleh Rasulullah SAW, disebabkan si istri ini tidak kuat kemudian diceraikan, itu kan bisa. Tapi sahabat yang seperti ini banyak sekali yang masuk surga. Nah, Julaibib itu salah seorang sahabat yang miskin, kulitnya hitam, tidak punya rumah, tidak punya kedudukan, jadi udah miskin, wajahnya jelek sekali. Suatu saat beliau ingin menikah, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin menikah. Kemudian singkat cerita, Rasulullah SAW mencarikan jodoh. Kemudian Rasulullah datang ke satu rumah di mana rumah itu yang memiliki putri atau seorang gadis. Pada saat itu Rasulullah SAW menyatakan kepada ayah gadis tersebut bahwa aku akan melamar untuk putrimu. Kemudian si ayahnya berkata, dia sangat berbahagia sekali. Ya Rasulullah, aku sangat berbahagia sekali memiliki menantu sepertimu. Tapi kata Rasulullah, bukan aku, tapi aku melamar putrimu untuk sahabatku. Yaitu ketika ditanya siapa ya Rasulullah, beliau menjawab dia adalah Julaibib. Kemudian ayahnya tidak bisa menolak, tapi sebenarnya tidak mau untuk menjodohkan dengan Julaibib, sebab Julaibib itu seorang yang tidak memiliki apapun. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian si ayahnya tersebut datang kepada istrinya meminta izin. Setelah itu Rasulullah SAW datang kepada istrinya ayah tersebut atau ibunya si anak tersebut. Rasulullah SAW menyatakan ingin melamar putrinya, dan ibunya berkata, aku sangat berbahagia sekali memiliki menantu sepertimu. Kemudian si ibunya berkata, ya Rasulullah, dengan siapakah akan menjodohkannya? Rasulullah SAW menjawab, aku akan menjodohkan atau melamar putrimu bukan denganku, tapi dengan sahabatku yang bernama Julaibib. Ibunya marah, tapi tidak menunjukkan kemarahannya, tidak menunjukkan kemarahan kepada Rasulullah. Namun ibunya berkata, ya Rasulullah, aku lebih baik bunuh diri, gitu kan, atau lebih baik, intinya menolak sama sekali daripada harus menikahkan putriku dengan Julaibib. Jadi tidak setuju. Tidak setuju
untuk menikah dengan Julaibib. Kenapa? Sebab Julaibib itu orang yang tidak memiliki apapun, balangsa kalau kata kita. Sudahnya balangsa, jelek lagi wajahnya, hitam dan tidak memiliki harta apapun. Tapi ikhwati iman rahimakumullah, pada saat itu putrinya keluar. Wahai ibu, wahai ayah, kata putrinya, siapa yang melamar untukku? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa akulah yang akan mencarikan jodoh untukmu, melamarkan dengan Julaibib. Kemudian putrinya itu dengan senang hati menerima terhadap lamaran Rasulullah. Dan putrinya berkata kepada kedua orang tuanya, apakah bisa kita harus menolak terhadap perintah Allah atau perintah Rasulullah? Apapun yang dipilihkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ikhlas dan aku yakin inilah yang terbaik. Iman rahimakumullah, dikisahkan putri ini adalah putrinya yang sangat cantik sekali gitu. Orang yang hartawan juga. Singkat cerita, putrinya tersebut dengan ikhlas menikah gitu kan dengan pilihan Rasulullah, yaitu Julaibib. Padahal Julaibib itu seorang yang jelek sekali. Ini nilai keikhlasan. Dengan begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mendoakan kepada keduanya, Allahumma subbi alaihimal khair subban wala taj'al aisyahuma kadan, kata Rasulullah. Allahumma ya Allah, subbi alaihima khaira subban. Ya Allah, semoga engkau limpahkan kepada keduanya kenikmatan-kenikmatan yang begitu berlipat ganda, kata Rasulullah. Wala taj'al aisyahuma kadan, dan janganlah engkau berikan kehidupan yang sangat sulit sekali. Ini doa Rasulullah SAW. Ada kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya begini. Ketika malam pertama antara Julaibib yang hitam itu, malam pertama dengan istrinya. Ketika itu Julaibib sedang duduk di kamar, di kamar pengantin. Kemudian istrinya pun duduk. Kata istrinya, wahai suamiku, mendekatlah gitu kan. Akhirnya sedikit demi sedikit mendekat. Nah, setelah itu Julaibib berkata, wahai istriku, apakah engkau menikahiku karena keterpaksaan atau karena keikhlasan karena Allah? Kemudian istrinya berkata, wahai suamiku, tidak ada bunga yang terindah pada malam ini. Tidak ada bunga yang baru mekar pada malam ini, kecuali bunga-bunga yang mekar dan indah itu adalah bak cintaku kepadamu. Masya Allah, hebat sekali ya. Nah, itu ada riwayat tambahannya gitu kan. Nah, iman rahimakumullah, disinilah bunga-bunga cinta bermekaran antara Julaibib dan istrinya. Kemudian ada lagi riwayat yang menambah-nambahkan dengan tambahan. Kemudian istrinya meminta untuk mencium keningnya dan memegang tangannya. Itu waktu malam pertama. Stop dulu, jangan diteruskan. Ini kalau diteruskan akan bahaya nih. Bisa bahaya, kenapa? Bisa ropas ini karena bulan Ramadan itu kan. Nah, kita stop dulu ceritanya. Tapi sebelum melaksanakan, hampir saja melaksanakan kewajiban suami kepada istrinya, pada waktu itu ketika sedang enak-enaknya menikmati bulan madu, menikmati malam pertamanya. Nah, singkat cerita, ada yang mengetuk pintu pada waktu itu. Kemudian setelah pintu itu diketuk, ternyata diizinkanlah untuk membuka pintu tersebut. Kemudian ternyata setelah Julaibib membuka pintu tersebut, ternyata ada sahabat yang datang kepada Julaibib memberitahukan bahwa pada malam ini, kata sahabat tersebut, kata tamu tersebut, bahwa pada malam ini Rasulullah SAW memerintahkan kita semua untuk berkumpul di posko untuk melaksanakan perang di waktu esok. Ikhwatu iman rahimakumullah. Pada saat itu di malam pertama, bayangkan, di malam pertama dengan istri yang begitu cantiknya, Julaibib diuji oleh Allah, apakah harus menjalankan, menikmati malam pertamanya atau ikut berperang di jalan Allah. Kemudian Julaibib pun akhirnya meminta izin kepada istrinya.
Hebatnya istrinya ini menjawab begini, wahai suamiku, janganlah cintamu kepadaku menjadikan atau melebihi cintamu kepada Allah. Jihad sedang menantimu, maka harus lebih diutamakan. Aku akan meridhoi engkau jihad di jalan Allah. Begitu. Masya Allah. Istrinya begitu hebat sekali, mengizinkan suaminya dan tetap akan menunggu kepulangan Julaibib. Indahnya Julaibib itu tanpa berpikiran panjang, di malam pertama dengan istri yang sangat cantik itu, Julaibib akhirnya pergi mengikuti jihad bersama Rasulullah SAW. Dalam riwayat Imam Ahmad pun ada tambahan riwayat, di mana riwayat ini menerangkan bahwa ketika itu berperang, setelah terjadi peperangan, beres peperangan itu, Rasulullah SAW berkata, mengumpulkan kepada sahabat, kemudian Rasulullah berkata, adakah di antara kalian yang kehilangan seseorang? Kemudian para sahabat, salah satu sahabat itu berkata, ya Rasulullah, siapakah yang kau maksud? Rasulullah SAW berkata, aku mencari Julaibib, di manakah ia? Kemudian singkat cerita, Rasulullah dengan para sahabat mencari Julaibib itu tidak ditemukan. Akhirnya pada akhir dari pertemuan itu, para sahabat menemukan satu sosok jenazah sedang nengkurap dengan penuh tombak dan anak panah. Pada waktu itu ketika dibalikan, itu jenazahnya jenazah Julaibib. Wah, Allahu Akbar. Ternyata Julaibib syahid. Rasulullah SAW melihat jenazah Julaibib pada saat itu sangat sedih sekali. Dan terlihat senyuman-senyuman Rasulullah. Para sahabat melihat raut muka Rasulullah dalam keadaan sedih dan diakhiri dengan senyuman. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad ra'aituka, sungguh aku telah melihatmu bukaan, engkau menangis, bersedih, tapi diakhiri dengan tabassuman, engkau diakhiri dengan senyuman. Itu apa maksudnya, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW berkata, aku bersedih sekali. Seharusnya Julaibib ini menikmati di malam pertamanya, tapi ternyata Julaibib harus mengikuti di medan perang, sehingga Julaibib tidak bisa menikmati di malam pertamanya. Begitulah inti dari ucapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW tersenyum. Kenapa wahai Rasulullah tersenyum? Nah, di dalam redaksi yang lain ada tambahan. Aku melihat ada 70 bidadari berebutan untuk menyambut Julaibib. Sehingga aku melihat tersingkapnya pakaian bidadari. Begitu beningnya betis-betis bidadari tersebut. Masya Allah. Bayangkan 70 bidadari. Padahal satu bidadari itu tidak akan bisa mengalahkan, itu kan. Satu bidadari tidak akan terkalahkan oleh Miss World di dunia, tidak akan. Ini 70 bidadari, itu kan. 70 bidadari bisa berebutan terhadap jenazahnya atau ruhnya Julaibib. Itu untuk menyambut Julaibib itu sampai ke 70 bidadari. Allahu Akbar. Ikhwatul iman rahimakumullah. Inilah di antara kehebatan-kehebatan, bagaimana hebatnya senjata niat itu harus ada. Bayangkan, kalau tidak ada niat atau niatnya karena keterpaksaan, pasti akan musnah semua pahalanya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi ada 4 poin, di mana 4 poin ini puncaknya sunnah itu ada 4 hadis kata Abu Dawud. Yang pertama adalah innamal a'malu bin niat. Wajib adanya niat yang bersih. Wajib adanya niat yang tulus ikhlas. Karena dengan niatlah seseorang akan bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan. Jadi niat. Nah, begitupun dengan istri kita. Kita niat memiliki 2 istri itu apa? Gitu kan. Nah, balik lagi ke poligami gitu kan. Apa niatnya? Apakah hawa nafsu atau menjalankan sunnah Rasulullah? Begitu. Kalau memang menjalankan sunnah Rasulullah, ya silakan. Ada etikanya, gitu kan?
Apa etikanya? Ya etikanya harus minta izin dulu kepada istri pertama begitu. Kenapa harus minta izin? Meskipun bukan syarat, tapi itu salah satu etika adabnya. Kalau tanpa adanya izin berarti dia niatnya karena hawa nafsu. Tapi bukan menjadi dalil menikahi istri yang kedua itu harus yang tua-tua, tidak. Karena di dalam beberapa tarikh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di madu itu banyak sekali yang gadis gitu kan, atau banyak sekali yang muda-muda. Tapi intinya kepada niat lagi gitu kan. Satu juga tidak keurus gitu kan, jangan sampai kita menambah, itu menjadi zolim. Tadi sini. Jadi kembali kepada niat. Meskipun kita beribadah dengan cara yang baik, membaca Quran, sedekah, jihad, atau ibadah-ibadah yang lainnya, niatnya tidak tulus, niatnya jelek, maka akan menghancurkan terhadap ibadah kita. Tapi ibadah kita biasa-biasa saja, kemudian kita memiliki niat yang baik sekali, inilah yang akan mengantarkan kita ke surga. Ikhwatul iman rahimakumullah, ada 3 hadis lagi tentang puncak atau induknya sunnah. Semuanya ada 4 hadis, bisa dicatat gitu ya. Nanti kalau yang ingin meminta filenya bisa dijapri aja di WhatsApp gitu ya. Ini biasa suka banyak sekali yang minta. Tapi untuk sementara saya tidak bisa memberikan filenya sebab laptopnya masih rusak, sudah 3 hari laptop masih rusak, jadi kajian-kajian analisis hadis pun saya stop dulu. Karena muhardis itu ketergantungan sekali kepada laptop dan samilah. Yotiman rahimakumullah, insya Allah besok kita lanjutkan terkait 3 hadis lagi tentang puncak atau induknya sunnah. Itu kiranya yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi tazkirah dan ilmu bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan terhadap saum kita di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima pada seluruh amal ibadah kita. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا رسول الله هذا المصطفى